Mertua menendangku keluar rumah demi janda sosialita yang ternyata buronan polisi. Aku dihina, pekerjaanku diremehkan, hanya karena silau perhiasan imitasi palsu yang dibawa pelakor. Mereka tertawa saat aku jatuh. Tak tahu segalanya milikku. Kini ku bikin mereka melarat seumur hidup saat ku sita kembali rumah dan mobilku. Jika ingin versi lebih pedas, mertua menendangku keluar rumah demi janda sosialita yang ternyata buronan polisi. Aku dihina, pekerjaanku diremehkan, hanya karena silau perhiasan imitasi palsu yang dibawa pelakor. Mereka tertawa saat aku jatuh. Tak tahu segalanya milikku. Kini ku bikin mereka melarat seumur hidup saat ku sita kembali rumah dan mobilku. Jika ingin versi lebih pedas, Pagi itu tidak pernah benar-benar terasa pagi bagi Aisyah. Cahaya matahari yang menembus sela gorden tipis hanya menjadi bayangan pucat di lantai kamar, seolah enggan menyentuh tubuhnya yang terbaring kaku di tepi ranjang. Udara rumah itu terasa berat, dipenuhi kesunyian yang menusuk lebih dalam daripada bentakan atau kata-kata kasar. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, Aisyah justru merasa seperti tamu yang kehadirannya hanya ditoleransi, bukan diharapkan. Ia bangkit perlahan, duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tangannya meraih ujung selimut yang sudah mulai usang, lalu melipatnya rapi meski tak ada seorang pun yang peduli pada kerapian itu. Kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Sejak awal pernikahan, Aisyah selalu percaya bahwa merawat rumah dengan sepenuh hati adalah salah satu bentuk cinta. Sayangnya, cinta itu tak pernah benar-benar diterima sebagai sesuatu yang berharga. Dari dapur, terdengar suara piring beradu. Bukan suara yang keras, tetapi cukup untuk membuat dada Aisyah mengencang. Ia mengenali irama itu, gerakan yang tergesa dan tidak sabar. Raka, suaminya, selalu seperti itu akhir-akhir ini. Setiap langkahnya di rumah seolah membawa kejengkelan yang siap diluapkan kapan saja. Aisyah melangkah keluar kamar. Lantai dingin menyentuh telapak kakinya, mengirimkan sensasi yang membuatnya semakin sadar bahwa hari ini tidak akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di meja makan, Raka duduk dengan wajah datar. Setelan kerjanya rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, kontras dengan Aisyah yang mengenakan daster sederhana dengan warna yang mulai pudar. "Kopi ini pahit," kata Raka tanpa menoleh. Suaranya datar, tetapi nadanya mengandung penilaian yang tajam. Aisyah menelan ludah. "Aku bisa buatkan yang baru," ucapnya pelan. Raka mendengus. "Sudah tahu aku tidak suka pahit. Kenapa selalu salah?" Ia meletakkan cangkir itu dengan agak keras. "Hal kecil saja tidak becus." Kata-kata itu jatuh begitu saja, seperti biasa. Tidak ada amarah yang meledak, justru itulah yang paling menyakitkan. Nada dingin tanpa emosi, seolah Aisyah memang tidak layak mendapatkan sedikit pun kesabaran. Aisyah meraih cangkir itu, tangannya sedikit gemetar. Ia ingin menjelaskan bahwa bubuk kopi itu berbeda dari biasanya, bahwa ia hanya mengikuti takaran yang sama. Namun semua penjelasan terasa sia-sia. Ia sudah terlalu sering belajar bahwa pembelaan hanya akan berujung pada hinaan baru. Dari ruang tengah, suara televisi menyala. Ibunya Raka keluar dari kamar dengan langkah mantap. Wanita itu mengenakan perhiasan mencolok yang selalu menjadi kebanggaannya. Kalung emas besar menggantung di lehernya, berkilau setiap kali terkena cahaya lampu. "Pagi-pagi sudah bikin suasana tidak enak," kata sang mertua sambil melirik Aisyah dari ujung mata. "Makanya, kalau jadi istri itu harus tahu diri. Jangan cuma numpang hidup." Kata numpang hidup itu menancap tajam. Aisyah berdiri mematung. Ia ingin bertanya, ingin berteriak bahwa selama ini ia mengurus rumah tanpa kenal lelah, menyiapkan makan, mencuci, membersihkan, bahkan sering mengorbankan kebutuhannya sendiri. Namun semua itu seolah tak pernah dihitung sebagai kontribusi. Raka bangkit dari kursinya. "Aku berangkat," katanya singkat. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Aisyah. Tidak ada pamit, tidak ada salam, tidak ada sentuhan yang dulu pernah ada di awal pernikahan mereka. Pintu tertutup dengan bunyi yang tegas. Aisyah berdiri sendirian di dapur, bersama sisa kopi pahit dan rasa pahit yang jauh lebih pekat di dadanya. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang selalu datang tanpa diundang. Menangis di rumah ini hanya akan memberinya cap sebagai wanita lemah. Siang hari berlalu dengan lambat. Aisyah menyapu lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan siang yang tak pernah disentuh olehnya sendiri. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan.
Dinding ruang tamu itu pernah menjadi saksi tawa mereka. Sofa tua di sudut ruangan pernah menjadi tempat Aisyah bersandar di bahu Raka, menceritakan mimpi-mimpi kecilnya. Kini semua itu terasa seperti cerita milik orang lain. Menjelang sore, suara mobil terdengar di halaman. Aisyah menghentikan pekerjaannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena kewaspadaan. Raka masuk dengan wajah yang tampak lebih cerah dari pagi tadi. Ada senyum tipis di sudut bibirnya, senyum yang tidak pernah lagi Aisyah terima. "Kamu masak apa?" tanya Raka sambil membuka kancing jasnya. "Aku buatkan sayur dan ayam goreng," jawab Aisyah hati-hati. Raka mengangguk, lalu duduk. Ia makan tanpa banyak bicara. Namun sorot matanya tidak pernah benar-benar tertuju pada Aisyah. Seolah pikirannya berada di tempat lain, bersama seseorang yang kehadirannya jauh lebih menarik daripada istrinya sendiri. "Kamu tahu Laras?" tanya Raka tiba-tiba. Nama itu membuat tangan Aisyah yang sedang menuang air minum berhenti. "Laras?" ulangnya pelan. Janda yang sering muncul di acara-acara sosial. "Cantik, pintar, dan tahu cara membawa diri," kata Raka dengan nada kagum yang tidak ia sadari. Tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu di dapur. Kalimat itu tidak perlu menyebut nama, tetapi Aisyah tahu siapa yang dimaksud. Dadanya terasa sesak. Ia memaksakan senyum kecil yang bahkan ia sendiri tidak yakin terlihat seperti senyum. Oh, hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Raka melanjutkan makan. "Kamu harus banyak belajar dari perempuan seperti dia. Punya kelas." Aisyah mengangguk pelan. Di dalam hatinya, sesuatu bergetar. Bukan sekadar cemburu, melainkan rasa diinjak dan dipermalukan. Namun jauh di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran yang mulai tumbuh perlahan. Kesadaran bahwa ia telah terlalu lama diam. Malam turun dengan sunyi. Di kamar, Aisyah duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, melainkan keteguhan yang belum sepenuhnya bangkit. Ia membuka laci kecil di samping ranjang, mengeluarkan sebuah benda yang selama ini selalu ia sembunyikan. Sebuah pengingat akan masa lalu, tentang siapa dirinya sebelum semua hinaan itu datang. Aisyah menggenggamnya erat, menarik napas dalam-dalam. "Tidak selamanya," bisiknya pada diri sendiri. Di rumah itu, di tengah dingin dan hinaan, Aisyah mulai menyadari satu hal. Ia mungkin dianggap tidak berarti, tetapi kebenaran tentang dirinya tidak akan selamanya terkubur. Dan ketika saatnya tiba, semua yang pernah merendahkannya akan dipaksa menundukkan kepala pada kenyataan yang tak pernah mereka duga. Nama Laras mulai sering terdengar di rumah itu, bahkan sebelum Aisyah benar-benar melihat wajahnya secara langsung. Nama itu meluncur ringan dari bibir Raka, seolah hanya sekadar topik obrolan biasa, padahal setiap penyebutannya selalu meninggalkan jejak perih yang sama di dada Aisyah. Awalnya, Aisyah mencoba menganggapnya angin lalu. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kekaguman sesaat, sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun nalurinya sebagai perempuan tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Sore itu, Aisyah sedang merapikan ruang tamu ketika suara ponsel Raka berdering. Raka yang baru saja pulang dari kamar mandi mengangkat panggilan itu tanpa ragu. Nada suaranya berubah. Lebih ringan, lebih hidup, berbeda dari cara ia berbicara dengan Aisyah selama ini. "Iya, aku ingat," kata Raka sambil tersenyum kecil. "Tenang saja, aku pasti datang." Aisyah menunduk, pura-pura sibuk melipat taplak meja. Ia tidak berniat menguping, tetapi jarak yang terlalu dekat membuat setiap kata itu sampai ke telinganya. Ada tawa singkat dari Raka, tawa yang sudah lama tidak Aisyah dengar. Rasanya seperti seseorang mencabut sesuatu dari dadanya, perlahan namun pasti. Setelah panggilan itu berakhir, Raka memasukkan ponsel ke sakunya. "Aku ada undangan acara penting," katanya tanpa menatap Aisyah. "Kamu tidak perlu ikut." Aisyah mengangguk. "Baik," jawabnya singkat, meski tenggorokannya terasa kering. Ia tidak bertanya acara apa, tidak pula bertanya dengan siapa. Bukan karena tidak ingin tahu, melainkan karena ia sudah bisa menebak jawabannya. Nama Laras kembali terlintas di benaknya, semakin jelas, semakin nyata, seperti bayangan yang mulai mengambil bentuk. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang hampir sama. Raka semakin sering pulang larut. Ketika di rumah, pikirannya seolah melayang jauh. Ia lebih sering tersenyum sendiri sambil menatap layar ponsel.
Aisyah memperhatikan semua itu dalam diam. Setiap perubahan kecil terasa seperti pengumuman besar yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Suatu pagi, mertua Aisyah memanggilnya ke ruang tengah. Wanita itu duduk dengan posisi tegak di sofa, dikelilingi perhiasan yang berkilau, seakan ingin memastikan siapa yang berkuasa di rumah itu. Aisyah, panggilnya dengan nada formal yang dingin. Kamu tahu Laras? Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. Saya pernah dengar namanya, jawabnya hati-hati. Mertua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan. Perempuan itu luar biasa. Mandiri, bergaul dengan kalangan atas, dan tahu cara menjaga penampilan. Tidak seperti perempuan desa yang hanya tahu mengurus dapur. Kata-kata itu sengaja diarahkan. Aisyah merasakannya dengan jelas. Namun ia tetap menunduk, menahan segala emosi yang berkecamuk. Raka cocok bergaul dengan orang-orang seperti dia, lanjut sang mertua. Sebagai istri, kamu seharusnya bisa menyesuaikan diri. Jangan membuat Raka malu. Aisyah mengangguk pelan. Setiap kata terasa seperti beban yang diletakkan di pundaknya, satu persatu, tanpa ada niat untuk meringankannya. Ia keluar dari ruang tengah dengan langkah tertahan, membawa perasaan terhina yang semakin menumpuk. Malam harinya, Raka pulang dengan raut wajah cerah. Ia bahkan bersiul kecil saat meletakkan kunci mobil. Aisyah yang sedang di dapur menoleh, terkejut melihat perubahan suasana hati suaminya. Kamu kelihatan senang, ucap Aisyah pelan. Raka meliriknya sekilas. Aku bertemu Laras hari ini. Pengakuan itu diucapkan begitu saja, tanpa rasa bersalah. Aisyah terdiam. Jantungnya berdegup kencang, tetapi wajahnya tetap berusaha tenang. Dia mengundang kita ke acaranya minggu depan, lanjut Raka. Tapi sepertinya kamu tidak perlu datang. Acara seperti itu, bukan duniamu. Kalimat terakhir itu seperti tamparan. Aisyah menunduk, menahan air mata. Kalau itu maumu, katanya lirih. Raka mengangguk, lalu berjalan menuju kamar, meninggalkan Aisyah sendirian di dapur. Bau masakan yang semula terasa hangat kini terasa menyesakkan. Aisyah mematikan kompor, lalu duduk di kursi kecil. Tangannya gemetar saat ia meremas ujung celemeknya. Hari undangan itu akhirnya tiba. Raka pergi dengan setelan terbaiknya. Ibunya ikut mengantar, dengan wajah penuh kebanggaan. Sebelum pergi, sang mertua sempat menatap Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Kamu di rumah saja. Rapikan rumah ini. Jangan membuat malu keluarga, katanya dingin. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Aisyah berdiri lama di ruang tamu, menatap pintu yang seakan memisahkannya dari dunia suaminya. Di balik sunyi itu, perasaan asing tumbuh. Bukan hanya sedih, tetapi juga terluka dan terbangun. Beberapa hari setelah acara itu, foto-foto Laras mulai tersebar di media sosial. Aisyah melihatnya tanpa sengaja ketika meminjam ponsel Raka untuk menelepon tukang gas. Laras tampak anggun, berdiri di samping Raka, tersenyum percaya diri. Banyak komentar pujian memenuhi unggahan itu. Nama Raka disebut-sebut sebagai pasangan serasi. Aisyah menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, tetapi pikirannya justru terasa jernih. Untuk pertama kalinya, ia melihat kenyataan tanpa ilusi. Posisi dirinya di rumah itu semakin kabur, semakin tidak dianggap. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aisyah sudah menunggu di ruang makan, bukan dengan harapan, melainkan dengan keberanian kecil yang ia kumpulkan sepanjang hari. Kita perlu bicara, kata Aisyah pelan. Raka berhenti melangkah. Tentang apa? Tentang aku, jawab Aisyah, menatapnya dengan mata yang lelah namun jujur. Tentang pernikahan ini. Raka terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu terlalu sensitif. Jangan berpikir macam-macam. Namun Aisyah tahu, tawa itu hanyalah tameng. Di baliknya, ada kebenaran yang tidak ingin Raka hadapi. Malam itu berakhir tanpa penyelesaian. Raka memilih tidur lebih dulu, membiarkan Aisyah terjaga dengan pikirannya sendiri. Dalam keheningan kamar, Aisyah menatap langit-langit, merasakan air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak lagi bertanya apakah Laras hanya sekadar teman. Ia sudah tahu jawabannya. Yang belum ia tahu hanyalah seberapa jauh rasa sakit ini akan membawanya. Namun satu hal mulai ia pahami dengan perlahan. Kepercayaan yang retak tidak pernah bisa kembali utuh. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, sesuatu di dalam dirinya ikut berubah, pelan,
tetapi pasti. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Aisyah berdiri di depan cermin kamar, memandangi wajahnya sendiri yang tampak semakin asing. Lingkar hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Sekeras apapun ia mencoba tersenyum. Malam sebelumnya hampir tidak ia lewati dengan tidur. Kata-kata Raka, sikap dingin mertua, dan bayangan Laras terus berputar di kepalanya, saling bertabrakan tanpa memberi ruang untuk tenang. Ia merapikan kerudung dengan gerakan perlahan. Setiap lipatan terasa seperti usaha terakhir untuk tetap terlihat pantas di rumah yang semakin tidak menginginkannya. Ketika keluar kamar, suasana rumah sudah ramai. Suara televisi menyala keras di ruang tengah, diselingi tawa kecil ibunya Raka yang terdengar dibuat-buat. Aisyah melangkah mendekat. Di ruang tengah, Raka duduk berdampingan dengan ibunya. Wajah mereka sama-sama serius, seolah sedang membicarakan sesuatu yang penting. Kehadiran Aisyah tidak langsung disambut. Ia berdiri beberapa detik dalam diam sebelum akhirnya Raka menoleh. "Duduk," kata Raka singkat. Nada suaranya tidak memberi pilihan. Aisyah menurut. Ia duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Punggungnya terasa kaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Nalurinya mengatakan bahwa percakapan ini tidak akan berakhir baik. Ibunya Raka membuka suara lebih dulu. "Kami sudah lama bersabar," katanya dengan nada tenang namun menusuk. "Sebagai menantu, kamu seharusnya tahu diri." Aisyah menelan ludah. "Maksud ibu?" Raka menghela napas, lalu menyandarkan punggungnya. "Aisyah, aku capek," ucapnya. "Capek dengan sikapmu yang selalu merasa benar. Kamu tidak pernah bisa menyesuaikan diri dengan lingkunganku." "Aku selalu berusaha," jawab Aisyah lirih. "Aku mengurus rumah, aku menjaga nama baik." Ibunya Raka langsung memotong. "Itu kewajiban, bukan prestasi. Jangan dibesar-besarkan." Kata-kata itu membuat dada Aisyah terasa sesak. Ia mengepalkan tangan di pangkuannya, berusaha menahan getaran yang mulai tak terkendali. Raka menatapnya lurus. "Aku butuh istri yang bisa mendukung karir dan pergaulanku. Bukan seseorang yang hanya membuatku terlihat rendah." Kalimat itu seperti pisau. Aisyah mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah bermaksud membuatmu terlihat rendah. Tapi kenyataannya begitu," balas Raka dingin. "Lihat dirimu. Lihat cara bicaramu. Lihat latar belakangmu." Ibunya Raka mengangguk setuju. "Kami keluarga terpandang. Sejak awal, pernikahan ini sudah banyak dipertanyakan." Aisyah terdiam. Dadanya naik turun, napasnya terasa berat. Ia merasa seperti terdakwa yang diadili tanpa pembelaan. "Ada perempuan lain yang lebih pantas mendampingi Raka," lanjut sang mertua tanpa ragu. "Perempuan yang tahu etika, tahu kelasnya." Nama itu tidak disebutkan, tetapi Aisyah tahu. "Laras. Selalu Laras." "Apa maksud kalian?" Suara Aisyah bergetar. Raka berdiri. "Aku ingin kamu pergi dari rumah ini." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa emosi, tanpa jeda. Seolah yang dibicarakan bukanlah seorang istri, melainkan barang yang tidak lagi dibutuhkan. Aisyah menatap Raka dengan mata terbelalak. "Pergi." "Ya," jawab Raka tegas. "Aku sudah tidak ingin melanjutkan ini. Kamu hanya akan semakin menyulitkan." Ibunya Raka ikut berdiri. "Kami sudah terlalu lama memberi kesempatan. Anggap saja ini yang terbaik." Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar. "Aku istrimu," katanya lirih kepada Raka. "Aku masih istrimu." Raka menoleh sekilas, lalu memalingkan wajahnya. "Mulai hari ini, tidak lagi." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Aisyah. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar, suara-suara menjadi samar. Namun ia memaksa dirinya tetap berdiri, tidak jatuh, tidak menangis di hadapan mereka. "Beri aku waktu," pinta Aisyah dengan suara hampir tak terdengar. "Setidaknya aku perlu menyiapkan barang-barangku." "Kamu bisa ambil secukupnya sekarang," kata sang mertua dingin. "Jangan berlama-lama. Tetangga bisa salah paham." Kata salah paham itu terdengar ironis. Aisyah berjalan menuju kamar dengan langkah gontai. Setiap sudut rumah seakan menatapnya, mengingatkan pada semua kenangan yang kini tak berarti. Ia membuka lemari, mengambil beberapa helai pakaian sederhana. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Hidupnya di rumah ini seolah tidak pernah benar-benar diizinkan menetap. Di laci kecil,
Tangannya berhenti sejenak. Benda yang selama ini ia simpan masih ada di sana. Ia menggenggamnya erat, memasukkannya ke dalam tas tanpa suara. Ada getaran halus di dadanya, campuran antara takut dan tekad. Ketika kembali ke ruang tengah, Raka sudah berdiri di dekat pintu. Ibunya duduk di sofa, menonton dengan ekspresi datar. "Sudah?" tanya Raka. Aisyah mengangguk. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada pelukan, tidak ada kata perpisahan. Hanya udara dingin yang menyambutnya ketika pintu terbuka. Langkah Aisyah terasa berat saat menuruni teras. Setiap langkah seperti menjauhkan dirinya dari kehidupan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Di luar, langit tampak cerah, kontras dengan hatinya yang porak-poranda. Raka berdiri di ambang pintu. "Jangan hubungi aku lagi," katanya. "Ini keputusan final." Aisyah menoleh. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Aisyah ingin mencari sisa-sisa Raka yang dulu, lelaki yang pernah menggenggam tangannya dengan lembut. Namun yang ia lihat kini hanyalah orang asing. "Aku mengerti," ucap Aisyah pelan. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Air mata akhirnya jatuh, tetapi ia tidak terisak. Ia membiarkannya mengalir, membasahi pipinya, sebagai saksi bahwa ia pernah berjuang. Di ujung jalan, Aisyah berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menatap ke depan. Tidak ada yang menunggunya. Tidak ada rumah, tidak ada kepastian. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan justru karena itulah, tidak ada lagi yang bisa ia pertaruhkan. Dengan langkah pelan namun pasti, Aisyah melanjutkan perjalanan. Ia pergi bukan sebagai wanita kalah, melainkan sebagai seseorang yang baru saja dipaksa berdiri sendiri. Dan di dalam sunyi itu, sebuah janji terucap dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan penghinaan hari ini menjadi akhir dari hidupnya. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang belum mereka pahami. Aisyah tidak tahu berapa lama ia berjalan sebelum akhirnya duduk di bangku halte yang sepi. Matahari sudah condong ke barat, cahayanya jatuh miring dan terasa hangat di kulit, kontras dengan dingin yang menjalar dari dalam dadanya. Tas kecil di pangkuannya terasa ringan, terlalu ringan untuk menampung sisa hidup yang baru saja runtuh. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menata ulang detak jantungnya yang masih belum stabil. Tidak ada telepon yang ia lakukan. Tidak ada pesan yang ia kirim. Ia sadar, selama ini hidupnya terlalu bergantung pada satu rumah, satu nama, satu peran sebagai istri yang ternyata bisa dicabut begitu saja. Kini, ia hanya ingin diam, memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk bernapas tanpa tekanan. Sore itu, Aisyah akhirnya menumpang kendaraan umum menuju sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, dindingnya dicat warna pucat, sebagian catnya sudah mengelupas. Di sanalah ia pernah tinggal bertahun-tahun lalu, sebelum menikah, sebelum semua berubah. Seorang perempuan parubaya menyambutnya dengan mata terkejut yang perlahan melembut. "Aisyah?" Suara itu bergetar. "Ya Tuhan, kamu kenapa?" Aisyah tersenyum tipis. "Bolehkah aku menginap beberapa waktu?" tanyanya pelan. Tanpa banyak tanya, perempuan itu memeluknya. Pelukan yang hangat, yang jujur, membuat air mata Aisyah akhirnya tumpah tanpa bisa ia tahan. Di bahu itu, ia menangis, bukan hanya karena diusir, tetapi karena selama ini ia bertahan sendirian. Malam itu, Aisyah tidur di kamar kecil yang dulu pernah menjadi tempatnya bermimpi. Atapnya rendah, jendelanya sempit, tetapi udara di dalamnya terasa lebih ramah dibanding rumah megah yang baru saja ia tinggalkan. Dalam gelap, Aisyah menatap langit-langit, mendengar suara jangkrik dari luar. Ada rasa asing, tetapi juga kelegaan. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Aisyah membantu membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan kecil untuk mengisi waktu. Ia tidak banyak bercerita tentang apa yang terjadi. Ia belum siap membuka luka yang masih basah. Namun setiap malam, ketika semua terlelap, pikirannya kembali pada satu hal yang selalu ia sembunyikan rapat-rapat. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan benda yang sejak tadi ia jaga seolah nyawanya sendiri. Dokumen itu terlipat rapi, meski sudut-sudutnya mulai usang. Ia menatapnya lama, seolah sedang menimbang keberanian. Rahasia itu bukan sekadar kertas,
melainkan keputusan hidup yang selama ini ia tahan demi orang lain. Ingatan Aisyah melayang jauh ke masa sebelum ia menikah. Saat itu, ia bukan perempuan yang bergantung. Ia bekerja keras, belajar, dan membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Ia memilih mundur bukan karena tidak mampu, tetapi karena percaya pada janji dan cinta. Ia mengubur semua pencapaiannya demi peran yang dianggap lebih mulia sebagai istri. Kini, semua pengorbanan itu seperti tak pernah ada. Suatu pagi, Aisyah duduk di teras rumah kecil itu, memandangi jalan yang mulai ramai. Ia melihat perempuan-perempuan lain berjalan dengan langkah pasti, membawa tas kerja, berbicara dengan penuh percaya diri. Dada Aisyah terasa sesak, bukan karena iri, melainkan karena rindu pada dirinya sendiri yang dulu. "Aisyah," panggil perempuan parubaya itu lembut. "Kalau kamu mau tinggal lebih lama, tidak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri." Aisyah tersenyum. "Terima kasih. Aku tidak akan merepotkan lama-lama." Kalimat itu bukan sekadar janji, melainkan tekad. Ia tahu, ia tidak bisa selamanya bersembunyi di tempat aman. Dunia di luar sana mungkin kejam, tetapi ia tidak lagi ingin hidup dalam ketakutan. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai memberanikan diri keluar rumah sendirian. Ia berjalan menyusuri jalanan yang dulu pernah ia lewati dengan penuh harapan. Ada rasa canggung, tetapi juga semangat kecil yang mulai menyala. Setiap langkah mengingatkannya bahwa ia masih ada, masih hidup, masih punya pilihan. Di sebuah warung kecil, ia duduk sambil menyesap teh hangat. Ia membuka kembali dokumen di dalam tasnya, membacanya perlahan. Setiap kata di dalamnya terasa seperti denyut nadi yang lama tertahan. Rahasia ini, jika ia ungkapkan, akan mengubah banyak hal. Namun ia tahu, waktu belum tepat. Ia perlu berdiri lebih kuat sebelum membuka pintu itu. Malam harinya, Aisyah kembali merenung di kamar. Ia teringat wajah Raka, tatapan dingin mertua, dan senyum laras yang anggun. Dulu, semua itu membuatnya merasa kecil. Kini, kenangan itu justru memicu sesuatu yang berbeda. Bukan dendam, melainkan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pantas diremehkan. Ia mengambil buku catatan lama, yang halamannya sudah menguning. Dengan pena yang sedikit gemetar, Aisyah mulai menulis. Bukan surat untuk siapapun, melainkan pengingat untuk dirinya sendiri. Tentang siapa ia dulu, tentang siapa ia ingin menjadi. Setiap kata yang tertulis seolah menguatkan pijakannya. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terasa. Cara Aisyah menatap cermin tidak lagi dipenuhi rasa bersalah. Ada luka, tentu saja, tetapi juga keberanian yang perlahan tumbuh. Ia mulai merencanakan langkah ke depan, meski belum sepenuhnya jelas. Di dalam hatinya, Aisyah tahu satu hal. Rahasia yang ia simpan bukan untuk membalas dengan kebencian, melainkan untuk meluruskan kebenaran. Ia tidak ingin menghancurkan siapapun, tetapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya diinjak tanpa perlawanan. Malam terakhir di minggu itu, Aisyah berdiri di depan jendela, menatap langit yang dipenuhi bintang samar. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma kebebasan yang asing namun menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang. "Aku tidak akan hilang," bisiknya pelan. Di balik kesunyian rumah kecil itu, Aisyah mulai menyusun kembali hidupnya. Tanpa sorotan, tanpa pengakuan, tetapi dengan keyakinan yang perlahan menguat. Ia belum tahu bagaimana semua akan berakhir, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak lagi terperangkap. Rahasia yang ia simpan kini bukan beban semata, melainkan sumber kekuatan yang menunggu saatnya untuk terungkap. Hari-hari Aisyah tidak lagi diukur dari pagi ke malam seperti dulu. Kini, waktu terasa berjalan dengan denyut yang berbeda, lebih lambat namun lebih jujur. Ia bangun sebelum matahari terbit, bukan karena tuntutan, melainkan karena kebiasaan lama yang masih melekat. Udara pagi di rumah kecil itu terasa segar, menyentuh kulitnya dengan lembut, seolah memberi ruang bagi pikirannya untuk bernapas tanpa tekanan. Ia membantu membersihkan halaman, menyapu daun-daun kering yang jatuh semalaman. Setiap gerakan sederhana itu menjadi latihan kecil untuk menenangkan hati. Tidak ada suara yang meninggi, tidak ada tatapan yang menghakimi. Hanya bunyi sapu yang bergesekan dengan tanah dan detak jantungnya sendiri yang perlahan kembali stabil. Namun ketenangan itu bukan berarti luka menghilang. Di sela-sela kesibukan, bayangan masa lalu kerap datang tanpa diundang. Terkadang, saat melihat bayangannya sendiri di cermin,
Aisyah masih teringat kata-kata yang pernah melukai harga dirinya. Bedanya, kini ia tidak lagi menunduk. Ia menatap pantulan itu lebih lama, seolah sedang berkenalan kembali dengan perempuan yang selama ini ia abaikan. Suatu pagi, perempuan parubaya pemilik rumah itu mengajaknya berbincang di teras. Mereka duduk bersebelahan, menikmati teh hangat yang mengepul pelan. "Kamu tidak perlu terburu-buru," kata perempuan itu lembut. "Setiap orang punya waktunya sendiri untuk bangkit." Aisyah mengangguk. "Aku tahu. Aku hanya takut terlalu lama berhenti." Ketakutan itu nyata. Aisyah sadar, berdiam terlalu lama bisa membuatnya kembali terjebak dalam keraguan. Ia tidak ingin hidupnya berhenti hanya karena seseorang memutuskan bahwa ia tidak layak. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai mencari pekerjaan kecil. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan untuk menguatkan dirinya sendiri. Ia menawarkan bantuan di warung, di rumah tetangga, apa saja yang bisa ia lakukan dengan tangannya. Setiap upah yang ia terima, sekecil apapun, memberinya rasa percaya diri yang lama hilang. Di sela-sela itu, ia mulai mendengar kabar tentang Raka dan keluarganya. Kabar itu datang tanpa ia minta, terbawa dari obrolan orang-orang di sekitar. Tentang acara-acara yang mereka hadiri, tentang gaya hidup mewah yang semakin sering dipamerkan. Nama Laras kerap disebut dengan nada kagum. Aisyah mendengarnya dengan wajah tenang, meski di dalam hatinya ada gelombang kecil yang berusaha naik ke permukaan. Ia menahannya. Ia tidak ingin rasa sakit itu kembali menguasainya. Ia belajar memisahkan dirinya dari dunia yang dulu menolaknya. Malam hari menjadi waktu paling sunyi. Setelah semua pekerjaan selesai, Aisyah duduk di kamar kecilnya, membuka kembali buku catatan. Ia menulis tentang hari-harinya, tentang ketakutannya, tentang mimpi-mimpi yang dulu ia simpan rapat. Setiap tulisan terasa seperti pengakuan jujur yang akhirnya ia izinkan keluar. Ia menulis tentang dirinya yang dulu, yang pernah berdiri dengan kepala tegak sebelum memilih mengalah demi cinta. Ia menulis tentang kesalahan, bukan untuk disesali, melainkan untuk dipelajari. Di antara halaman-halaman itu, terselip rencana-rencana kecil yang mulai ia susun dengan hati-hati. Rahasia yang ia simpan masih aman di tempatnya. Ia belum menyentuhnya lagi, tetapi keberadaannya selalu terasa. Seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam, menunggu saat yang tepat untuk menyala. Suatu sore, Aisyah berjalan melewati sebuah gedung yang tampak asing namun terasa akrab. Ia berhenti, menatap papan nama yang terpasang di depan. Kenangan lama menyeruak, tentang masa ketika ia pernah melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena harapan yang tiba-tiba muncul. Ia berdiri cukup lama di sana, sebelum akhirnya melangkah pergi. Belum sekarang, batinnya berkata. Ia masih perlu mempersiapkan diri. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan Aisyah, kehidupan Raka berjalan di jalur yang tampak gemerlap. Ia sering terlihat bersama Laras, menghadiri pertemuan dan pesta yang penuh sorotan. Ibunya tampak bangga, memamerkan perhiasan dan status sosial mereka seolah itu adalah bukti keberhasilan. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Pengeluaran yang semakin besar, tuntutan untuk selalu tampil sempurna, dan tekanan untuk mempertahankan citra. Semua itu perlahan menggerogoti, meski belum terlihat jelas dari luar. Aisyah tidak tahu detail itu, dan ia tidak ingin tahu. Fokusnya kini tertuju pada dirinya sendiri. Ia mulai menata ulang cara berpikirnya, membangun batas yang dulu tidak pernah ia miliki. Ia belajar mengatakan tidak, bahkan pada dirinya sendiri ketika rasa ragu datang. Suatu malam, ia duduk di teras, menatap langit yang gelap. Angin berhembus pelan, membawa suara jauh dari kehidupan orang-orang. Aisyah memejamkan mata, mengingat hari ketika ia diusir tanpa belas kasihan. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi berdarah. "Aku masih di sini," gumamnya pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi syarat makna. Ia masih di sini, masih berdiri, masih bernapas dengan caranya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengambil itu darinya. Hari demi hari, Aisyah berubah. Tidak drastis, tidak mencolok, tetapi nyata. Cara ia berjalan lebih tegap. Cara ia berbicara lebih yakin. Bahkan cara ia diam pun kini berbeda, tidak lagi dipenuhi rasa takut. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Akan ada saat-saat ketika masa lalu kembali mengetuk, ketika luka lama terasa perih.
Namun kini ia memiliki sesuatu yang dulu tidak ia miliki, keberanian untuk melangkah tanpa bergantung pada pengakuan siapapun. Di balik kesederhanaan hidupnya yang baru, Aisyah sedang mempersiapkan diri. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk berdiri sejajar dengan dunia yang pernah meremehkannya. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak ingin lagi dikenal sebagai perempuan yang diusir, melainkan sebagai dirinya sendiri, utuh dan tidak tergoyahkan. Perubahan dalam hidup Aisyah tidak datang dengan gemuruh, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Pagi itu, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada sesak di dada seperti biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa siap melangkah lebih jauh. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Kerudungnya terpasang dengan tenang, gerakannya mantap. Di dalam tasnya, selain dompet dan buku catatan, tersimpan kembali rahasia yang selama ini ia jaga. Bukan karena ingin menunjukkannya hari itu, melainkan karena ia ingin mengingat siapa dirinya sebenarnya. Hari ini, ia memutuskan untuk mendatangi gedung yang beberapa waktu lalu hanya ia pandangi dari kejauhan. Langkah Aisyah berhenti di depan bangunan itu. Napasnya tertahan sejenak. Kenangan lama menyeruak, tentang hari-hari ketika ia masih percaya diri, ketika suaranya didengar dan kemampuannya diakui. Tangannya sedikit gemetar saat mendorong pintu, namun ia tidak mundur. Di dalam, suasana terasa akrab. Beberapa wajah menoleh, sebagian tampak terkejut, sebagian lagi tersenyum samar. Aisyah menyapa dengan sopan, memperkenalkan dirinya kembali tanpa embel-embel status apapun. Ia bukan lagi istri seseorang, bukan pula perempuan yang harus menunduk demi diterima. Ia hanya Aisyah. Percakapan demi percakapan berlangsung. Ada keraguan, ada pertanyaan, tetapi juga ada ketertarikan. Aisyah menjawab dengan tenang, tidak berlebihan, tidak merendah. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terasa jujur, seolah selama ini hanya menunggu kesempatan untuk terdengar kembali. Ketika ia melangkah keluar dari gedung itu, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut ditolak, melainkan karena harapan yang kembali hidup. Ia tidak tahu hasil akhirnya, tetapi ia tahu satu hal, ia telah mengambil langkah penting. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka sedang sibuk mempersiapkan sebuah acara besar. Pesta yang akan digelar bukan sekadar perayaan, melainkan ajang pamer bagi dirinya dan Laras. Undangan telah disebar ke berbagai kalangan. Nama-nama penting tercantum di sana, termasuk rekan bisnis dan tokoh berpengaruh. Ibunya Raka terlibat penuh dalam persiapan. Setiap detail diperhatikan dengan cermat. Gaun telah dipilih, perhiasan disiapkan, dan pembicaraan tentang tamu-tamu terhormat terus mengalir. Rumah itu kembali dipenuhi kesibukan, tetapi kesibukan yang dibalut ambisi dan gengsi. Ini harus sempurna, kata sang ibu sambil memandangi kalung yang berkilau di tangannya. Kita tidak boleh terlihat kalah. Raka mengangguk, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Sejak Aisyah pergi, hidupnya memang tampak lebih bebas, lebih gemerlap. Namun di saat-saat tertentu, bayangan wajah Aisyah muncul tanpa permisi. Ia menepisnya, meyakinkan diri bahwa keputusannya sudah tepat. Laras datang sore itu, tampil anggun dengan senyum percaya diri. Kehadirannya selalu membawa aura dominasi yang halus namun kuat. Ia berbicara tentang dekorasi, tentang tamu undangan, tentang bagaimana pesta itu akan menjadi pembicaraan banyak orang. Kita akan membuat mereka terkesan, kata Laras sambil menepuk lengan Raka ringan. Ini momen penting. Raka tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Di tempat yang jauh lebih sederhana, Aisyah duduk di teras rumah kecil itu, memandangi langit senja. Ada kelelahan di tubuhnya, tetapi juga kepuasan kecil yang hangat. Ia membuka buku catatan, menuliskan apa yang ia rasakan hari itu. Setiap kata mengalir lebih lancar daripada sebelumnya. Ia menulis tentang ketakutannya yang mulai memudar, tentang keberanian yang tumbuh perlahan. Ia juga menulis tentang masa lalu, bukan dengan kepahitan, melainkan dengan jarak yang sehat. Ia tidak lagi terjebak dalam pertanyaan mengapa semua itu terjadi. Ia mulai menerima bahwa tidak semua luka perlu dijawab, sebagian cukup disembuhkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pesta besar itu sampai ke telinganya. Bukan dari Raka, tentu saja, melainkan dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu mereka. Aisyah mendengarnya dengan wajah tenang, meski jantungnya bergetar halus.
Ia tahu, pesta itu bukan sekadar perayaan. Ada sesuatu yang akan dipertaruhkan di sana, meski belum jelas apa. Ia merasakan firasat yang sulit dijelaskan, seolah benang-benang tak kasat mata mulai bergerak, mengarah pada satu titik pertemuan yang tak terhindarkan. Malam itu, Aisyah membuka kembali dokumen rahasianya. Ia membacanya perlahan, memastikan setiap detail masih sama. Rahasia itu bukan senjata yang ingin ia gunakan sembarangan. Ia adalah kebenaran yang selama ini ia simpan demi menjaga perasaan orang lain. Kini, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus terus menanggungnya sendirian. Angin malam menyusup lewat jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Aisyah menutup dokumen itu, menyimpannya kembali dengan hati-hati. Ia belum memutuskan apapun, tetapi ia tahu, waktu tidak akan menunggu selamanya. Di hari-hari berikutnya, hidup Aisyah berjalan di dua arus sekaligus. Di satu sisi, ia membangun kembali pijakan hidupnya dengan tenang dan sabar. Di sisi lain, bayangan pesta itu terus hadir, membawa perasaan waspada yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak berniat datang, tidak pula ingin mencampuri. Namun hatinya berkata bahwa sesuatu akan berubah setelah hari itu. Sementara persiapan pesta semakin matang, Raka dan keluarganya tenggelam dalam kesibukan dan keyakinan diri. Mereka tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka banggakan berdiri di atas dasar yang rapuh. Setiap senyum yang mereka pamerkan menyimpan ketegangan yang belum terlihat jelas. Aisyah berdiri di depan cermin malam itu, menatap pantulan dirinya. Perempuan di sana masih sama, tetapi juga berbeda. Ada luka yang tersisa, tetapi ada pula cahaya yang mulai muncul dari dalam matanya. "Aku tidak akan lari," bisiknya pelan. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan janji pada diri sendiri. Apapun yang akan terjadi, ia tidak lagi akan menunduk atau bersembunyi. Jalan yang ia pilih mungkin sunyi, mungkin berat, tetapi ia tahu, ia sedang berjalan menuju kebenaran yang selama ini tertahan. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah itu sedang membawanya semakin dekat ke pusat badai yang akan mengubah segalanya. Hari yang dinanti oleh banyak orang akhirnya tiba dengan gemerlap yang nyaris menyilaukan. Aula besar itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang memantul di setiap sudut ruangan, menciptakan kesan mewah yang sengaja dipamerkan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, senyum terlatih terukir rapi di wajah masing-masing. Musik mengalun lembut, mengiringi langkah-langkah penuh percaya diri mereka yang merasa menjadi bagian dari kalangan terpilih. Raka berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan mahal yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Di sampingnya, Laras tampil memikat, gaun elegan membingkai tubuhnya dengan anggun. Setiap gerakannya terukur, setiap senyumnya memancarkan keyakinan diri yang membuat banyak pasang mata menoleh. Tangannya sesekali melingkar di lengan Raka, seolah menegaskan posisi yang kini ia duduki. Ibunya Raka bergerak ke sana kemari, menyapa para tamu dengan wajah penuh kebanggaan. Kalung besar yang melingkar di lehernya berkilau terang, menjadi pusat perhatian yang tak ia sembunyikan. Setiap pujian diterimanya dengan anggukan puas, seolah semua ini adalah hasil kerja keras dan martabat keluarga yang tak tergoyahkan. "Acara ini luar biasa," puji seorang tamu dengan nada kagum. "Tentu saja," jawab sang ibu sambil tersenyum lebar. "Kami selalu memastikan yang terbaik." Di balik semua kemeriahan itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa fondasi pesta ini dibangun di atas kesombongan yang rapuh. Tawa-tawa terdengar nyaring, gelas-gelas beradu, dan pujian mengalir tanpa henti. Dunia seolah berpihak pada mereka malam itu. Di tempat yang berbeda, Aisyah berdiri di depan cermin sederhana. Ia mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, tidak mewah, tetapi memancarkan ketenangan. Wajahnya tampak tenang, meski di dalam dadanya ada gelombang perasaan yang sulit diabaikan. Ia tidak berdandan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menghormati dirinya sendiri. Tas kecil di tangannya terasa sedikit lebih berat malam itu. Bukan karena isinya, melainkan karena keputusan yang ia bawa. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah keluar rumah. Tidak ada yang menunggunya, tidak ada yang mengantarnya. Ia berjalan dengan langkah pasti, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Aisyah tidak berniat mencuri sorotan. Ia hanya ingin berada di tempat yang selama ini menjadi simbol penghinaan baginya, sebagai perempuan yang dianggap tidak layak. Kehadirannya bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Ketika Aisyah memasuki aula, suasana tetap riuh. Tidak banyak yang langsung memperhatikannya. Ia bukan tamu yang dikenal,
bukan pula bagian dari lingkaran sosial yang dibanggakan malam itu. Namun beberapa pasang mata mulai menoleh, menangkap aura berbeda yang ia bawa. Ada ketenangan yang tidak biasa, sesuatu yang membuat orang tanpa sadar memperhatikannya lebih lama. Raka sedang tertawa bersama beberapa kolega ketika pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sosok di kejauhan. Senyumnya membeku. Detik itu juga, ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia usir dengan dingin, wajah yang pernah ia anggap tidak berarti. Aisyah, gumamnya nyaris tak terdengar. Laras mengikuti arah pandangan Raka. Matanya menyipit sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Itu mantan istrimu? Tanyanya pelan, dengan nada yang sulit ditebak. Raka tidak menjawab. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak ia pahami. Ada keterkejutan, ada kegelisahan, dan ada bayangan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ibunya Raka juga melihat Aisyah beberapa saat kemudian. Ekspresi bangganya berubah menjadi kaku. Tangannya yang memegang gelas minuman sedikit bergetar. Apa yang dia lakukan di sini? Bisiknya kesal. Aisyah melangkah perlahan ke dalam aula. Ia tidak mencari Raka, tidak pula menatap Laras dengan permusuhan. Ia hanya berjalan, menyapa beberapa orang yang kebetulan berada di jalurnya dengan anggukan sopan. Setiap langkahnya terasa seperti pernyataan diam bahwa ia tidak lagi takut. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu mengenali Aisyah dari cerita-cerita samar yang pernah beredar. Cerita tentang istri yang dianggap tidak pantas, tentang perempuan yang diusir karena tidak sekelas. Kini, cerita itu berhadapan langsung dengan kenyataan yang berbeda dari yang mereka bayangkan. Aku kira dia akan hancur, bisik seseorang. Ternyata tidak, sahut yang lain pelan. Ketegangan mulai merambat perlahan, seperti benang halus yang mengikat suasana. Raka berusaha kembali tersenyum, tetapi otot-otot wajahnya terasa kaku. Laras tetap tenang, meski matanya tidak lepas mengamati Aisyah dari kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia sukai, firasat bahwa kehadiran perempuan itu bukan tanpa arti. Aisyah berhenti di dekat meja minuman. Ia mengambil segelas air, menyesapnya pelan. Tangannya tidak gemetar. Ia merasa anehnya tenang, seolah badai yang ia takuti justru memberinya kejelasan. Beberapa menit berlalu, dan suasana yang semula penuh tawa mulai berubah. Seorang tamu penting tiba, disambut dengan penuh hormat oleh Raka dan keluarganya. Perhatian kembali teralih, seakan ketegangan tadi hanya ilusi. Namun Aisyah tahu, sesuatu telah bergeser. Topeng yang mereka kenakan mulai retak, meski belum terlihat jelas. Laras mendekat ke arah Aisyah dengan langkah anggun. Aku tidak menyangka kamu datang, katanya dengan senyum tipis. Aisyah menatapnya dengan tenang. Aku juga tidak menyangka akan berada di sini, jawabnya sopan. Tidak ada nada menantang, tidak ada kemarahan. Justru ketenangan itulah yang membuat Laras sedikit terganggu. Ia terbiasa menghadapi perempuan yang cemburu atau marah. Aisyah tidak menunjukkan keduanya. Kamu terlihat baik, ujar Laras, seolah memberi penilaian. Terima kasih, balas Aisyah singkat. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun bagi Aisyah, itu cukup. Ia telah berdiri di hadapan perempuan yang menjadi alasan kehancuran rumah tangganya tanpa merasa kecil. Dari kejauhan, Raka memperhatikan mereka dengan napas tertahan. Ia ingin mendekat, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya seolah terpaku. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut bahwa ia akan dihadapkan pada kebenaran yang selama ini ia hindari. Suasana pesta berlanjut, tetapi energi di dalam ruangan tidak lagi sama. Ada ketegangan yang menggantung, menunggu sesuatu untuk memicunya. Aisyah merasakannya, begitu pula Raka dan Laras. Seolah semua yang hadir sedang berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya. Di sudut aula, ibunya Raka duduk dengan wajah tegang. Tangannya meraba kalung di lehernya, memastikan kilaunya masih ada. Ia berusaha tersenyum, tetapi pikirannya dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Aisyah berdiri tidak jauh dari sana, memandang sekeliling dengan mata jernih. Ia tahu, malam ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak datang untuk meruntuhkan apapun secara langsung. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak bisa diusir seperti dirinya dulu. Lampu-lampu tetap menyala terang, musik terus mengalun, tetapi di balik kemewahan itu, retakan semakin melebar. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, malam yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan itu perlahan berubah menjadi panggung bagi awal kehancuran.
Suasana aula yang semula dipenuhi gemerlap dan tawa perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Musik masih mengalun, lampu kristal tetap menyala terang, tetapi ada ketegangan yang merayap di antara para tamu, seperti udara yang tiba-tiba menipis. Banyak mata kini tidak lagi sepenuhnya tertuju pada panggung hiburan, melainkan saling bertukar pandang, seolah menunggu sesuatu yang tak mereka pahami bentuknya. Aisyah berdiri dengan sikap tenang di sudut ruangan. Punggungnya tegak, bahunya rileks. Ia tidak terlihat seperti perempuan yang datang membawa badai, justru seperti seseorang yang telah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Tangannya menggenggam tas kecil itu dengan lembut, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengingat bahwa ia tidak lagi sendirian menghadapi kebenaran. Raka berusaha kembali menjadi tuan rumah yang ramah. Ia tertawa, menyalami tamu, dan menanggapi pujian dengan anggukan. Namun setiap beberapa detik, pandangannya tanpa sadar kembali mencari Aisyah. Kehadiran perempuan itu terasa seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Semakin ia menghindar, semakin jelas bayangan itu terasa. Laras, di sisi lain, tetap mempertahankan senyum anggunnya. Ia tampak percaya diri, bahkan ketika beberapa pasang mata mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu yang berbeda. Namun di balik riasan sempurna itu, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan Laras bukan tipe perempuan yang nyaman ketika kendali mulai lepas dari genggamannya. Ibunya Raka duduk di kursi kehormatan, dikelilingi tamu-tamu penting. Kalung besar di lehernya kembali menjadi pusat perhatian. Ia sesekali merapikannya dengan gerakan refleks, seolah takut benda itu bergeser atau kehilangan kilaunya. Setiap pujian tentang penampilannya ia terima dengan senyum kaku yang dipaksakan. Acaranya sangat berkelas, ujar seorang tamu wanita sambil melirik kalung itu. Perhiasannya juga luar biasa. Ibunya Raka tersenyum bangga. Tentu saja, ini bukan perhiasan sembarangan. Namun kalimat itu terdengar kurang meyakinkan, bahkan di telinganya sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu utama aula terbuka dengan cara yang tidak biasa. Bukan tamu kehormatan yang masuk, bukan pula pengisi acara tambahan. Dua pria berseragam melangkah masuk dengan langkah tegas, diikuti beberapa orang lain. Suara sepatu mereka terdengar jelas di lantai marmer, memecah irama musik yang masih diputar. Percakapan-percakapan terhenti satu persatu. Musik dipelankan, lalu berhenti sama sekali. Semua mata tertuju ke arah pintu. Bisik-bisik mulai terdengar, berubah menjadi gumaman bingung. Ada apa ini? Terdengar suara lirih dari kerumunan. Raka membeku di tempatnya. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia mengenali seragam itu. Tenggorokannya terasa kering. Salah satu pria berseragam melangkah ke depan, suaranya tegas namun terkendali. Kami mencari Laras. Nama itu meluncur seperti petir di tengah ruangan. Semua mata beralih ke arah Laras dalam satu gerakan serempak. Laras tersenyum tipis, berusaha tetap tenang, meski wajahnya mulai kehilangan warna. Ada apa, Pak? Tanya Laras dengan suara halus, berusaha mempertahankan wibawa. Kami perlu Anda ikut bersama kami, jawab pria itu. Terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan. Hanya napas tertahan dan wajah-wajah terkejut yang saling berpandangan. Beberapa tamu secara refleks menjauh, menciptakan jarak di sekitar Laras, seolah ia tiba-tiba menjadi pusat bahaya. Apa maksud Anda? Suara Laras sedikit bergetar, meski ia berusaha menutupinya. Pasti ada kesalahpahaman. Kami memiliki cukup bukti, jawab pria itu singkat. Silakan ikut. Raka melangkah maju tanpa sadar. Tunggu, katanya dengan suara yang tidak setegas yang ia harapkan. Ini pasti salah. Laras bukan orang seperti itu. Laras menoleh ke arah Raka, matanya memancarkan campuran harap dan kepanikan. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, tangan pria berseragam itu sudah memberi isyarat tegas. Silakan menyingkir, Pak. Ibunya Raka berdiri dengan wajah pucat. Ini tidak mungkin, katanya terbata. Dia tamu kami. Dia. Kalimat itu terputus ketika salah satu petugas melirik ke arah perhiasan yang dikenakannya. Tatapan itu tajam, penuh penilaian. Perhiasan yang Anda kenakan, ujar petugas lain, diduga terkait dengan barang bukti. Ibunya Raka terbelalak. Tangannya refleks menggenggam kalung di lehernya. Ini milik saya, bantahnya cepat.
Saya membelinya dengan uang sendiri. Petugas itu mengangguk kecil. Kami perlu memeriksanya. Dengan tangan gemetar, ibunya Raka melepas kalung itu. Kilau emasnya tampak meredup di bawah cahaya lampu. Seorang petugas memeriksanya dengan alat sederhana. Hanya beberapa detik, tetapi terasa seperti keabadian bagi semua yang menonton. Ini bukan emas asli, ucap petugas itu akhirnya. Perhiasan ini palsu. Kata palsu itu menggema lebih keras daripada suara apapun malam itu. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya. Wajah ibunya Raka memucat total. Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Tidak mungkin, bisiknya. Tidak mungkin. Namun kenyataan berdiri telanjang di hadapan mereka. Semua kemewahan yang dipamerkan, semua kebanggaan yang dijunjung tinggi, runtuh dalam satu kalimat. Laras akhirnya kehilangan kendali. Ini tidak adil, serunya dengan suara meninggi. Kalian tidak tahu siapa aku. Petugas itu tetap tenang. Justru kami tahu cukup banyak. Saat itulah Aisyah melangkah maju. Tidak tergesa, tidak ragu. Langkahnya mantap, suaranya jernih ketika ia berbicara. Cukup, ucapnya pelan, tetapi cukup terdengar oleh banyak orang. Semua mata kini beralih padanya. Raka menatap Aisyah dengan wajah campur aduk, antara terkejut dan malu. Aisyah berdiri beberapa langkah dari Laras, menatap perempuan itu tanpa kebencian. Aku pernah diam, lanjut Aisyah. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku memilih menjaga. Namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan dokumen yang selama ini ia simpan. Tangannya tidak gemetar. Ia menyerahkannya kepada petugas dengan tenang. Itu yang Anda cari, katanya. Petugas itu menerima dokumen tersebut, membacanya sekilas, lalu mengangguk. Terima kasih atas kerjasamanya. Raka merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menatap Aisyah, matanya berkaca-kaca. Kamu, selama ini tahu. Aisyah menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak tajam, justru penuh kejelasan. Aku tahu, jawabnya pelan. Dan aku menunggu waktu yang tepat. Ibunya Raka terduduk lemas di kursi. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kata-kata merendahkan. Hanya kehampaan dan rasa malu yang tak tertahankan. Laras dibawa pergi, protesnya menggema sebentar sebelum menghilang di balik pintu aula. Para tamu berdiri terpaku, sebagian mulai beranjak pergi dengan wajah kaku. Pesta yang dirancang sebagai puncak kejayaan berubah menjadi panggung kehancuran yang tak bisa ditutup-tutupi. Di tengah kekacauan itu, Aisyah berdiri tenang. Ia tidak tersenyum, tidak pula menangis. Ia hanya menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Malam itu, kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang diusir, melainkan sebagai sosok yang tegak menghadapi dunia, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Pagi setelah pesta itu datang dengan sunyi yang menyesakkan. Tidak ada lagi sorotan lampu, tidak ada musik, tidak ada tawa yang dipaksakan. Aula megah yang semalam dipenuhi kemewahan kini, hanya tinggal ruang kosong dengan sisa-sisa dekorasi yang belum sempat dibongkar. Bagi Raka dan keluarganya, kehancuran itu tidak berhenti di malam sebelumnya. Justru, pagi inilah awal dari runtuhnya segala yang selama ini mereka banggakan. Raka duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Jas mahal yang ia kenakan semalam tergeletak sembarangan di sofa, kusut dan kehilangan wibawanya. Matanya menatap kosong ke arah dinding, seolah berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun rasa sesak di dadanya, rasa malu yang menempel di kulitnya, memastikan bahwa semua itu nyata. Teleponnya bergetar sejak pagi, tidak berhenti. Nama-nama yang dulu selalu ramah kini muncul dengan nada pesan yang dingin, penuh tanda tanya, bahkan sebagian besar memilih diam. Beberapa undangan yang semalam memuji kini menjadi saksi bisu kehancuran reputasinya. Gosip menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan, merayap dari satu lingkaran ke lingkaran lain tanpa ampun. Ibunya keluar dari kamar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada lagi kalung besar di lehernya, tidak ada lagi riasan tebal yang biasa ia banggakan. Ia duduk perlahan di kursi,
seolah tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Semua orang membicarakan kita, ucapnya lirih, hampir tidak terdengar. Mereka bilang aku memamerkan barang palsu. Mereka bilang kita ditipu, atau lebih buruk, ikut menipu. Raka menutup mata. Setiap kata itu menusuk. Ia ingin membela, ingin menyangkal, tetapi tidak ada satupun argumen yang tersisa. Semua bukti telah terpampang terang di hadapan umum. Bagaimana bisa ini terjadi? Lanjut ibunya dengan suara bergetar. Aku percaya padanya. Aku percaya pada Laras. Keheningan menjawab pertanyaan itu. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain kesombongan mereka sendiri. Keinginan untuk terlihat lebih tinggi, lebih kaya, lebih berkelas, telah menutup mata mereka terhadap kebenaran yang sebenarnya rapuh. Di tempat lain, Aisyah mengawali harinya dengan cara yang jauh berbeda. Ia bangun dengan perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan bahagia yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang dalam. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, merasakan udara pagi memenuhi dadanya tanpa beban. Ia tidak menyesali apa yang telah terjadi. Ia juga tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Beban rahasia yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang berdiri sendiri. Di meja kecil, ia menyeduh teh hangat. Tangannya bergerak mantap, tidak lagi gemetar seperti dulu. Ia menatap uap yang naik perlahan, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya hadir dalam hidupnya sendiri. Sementara itu, Raka mulai merasakan dampak yang lebih nyata. Beberapa rekan bisnis membatalkan pertemuan. Pesan-pesan singkat yang ia terima penuh kehati-hatian, bahkan ada yang secara halus menjauhkan diri. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Ia duduk kembali, mengingat wajah Aisyah saat melangkah maju di aula. Tatapan itu, tenang dan jernih, terus menghantuinya. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada dendam. Justru itulah yang paling menyakitkan. Ia menyadari sesuatu yang terlambat, bahwa selama ini ia telah meremehkan perempuan yang justru paling kuat. Aisyah tahu, gumamnya pelan, dan dia memilih diam. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada penangkapan Laras. Aisyah tidak pernah memanfaatkan rahasia itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri saat dihina, saat diusir, saat direndahkan. Ia menunggu, bukan karena takut, melainkan karena bermartabat. Ibunya Raka menatap anaknya dengan mata penuh penyesalan. Aku salah, katanya akhirnya. Aku terlalu percaya pada penampilan, pada kilau yang ternyata kosong. Raka tidak menjawab. Kata-kata itu tidak bisa lagi mengubah apapun. Beberapa hari berlalu dengan berat. Rumah itu dipenuhi suasana muram. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pembicaraan tentang acara atau perhiasan. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik tetangga dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari orang-orang sekitar. Raka mencoba menghubungi Aisyah. Panggilan pertama tidak dijawab. Pesan yang ia kirim hanya terbaca tanpa balasan. Ia merasa putus asa, tetapi juga mengerti bahwa ia tidak berhak menuntut apapun. Di sisi lain, Aisyah memilih menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja, menulis, dan menata rencana masa depannya dengan tenang. Ia mendengar kabar tentang kehancuran reputasi Raka bukan dari keinginannya sendiri, melainkan dari orang-orang yang masih mengingat masa lalunya. Ia mendengarnya tanpa senyum sinis, tanpa kepuasan berlebihan. Biarlah, katanya pada dirinya sendiri. Setiap orang menanggung akibat dari pilihannya. Malam hari, Aisyah duduk di depan jendela, memandangi langit yang gelap. Ia teringat wajah Raka di masa lalu, lelaki yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ada rasa perih yang singgah sebentar, lalu pergi. Ia tidak menyesal pernah mencintai. Ia hanya menyesal terlalu lama melupakan dirinya sendiri. Di rumah yang kini terasa asing, Raka berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya yang tampak lelah dan hampa. Semua yang dulu ia banggakan tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa sorotan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan kehilangan harta atau nama baik, melainkan kehilangan seseorang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Dan di antara runtuhan kesombongan itu, sebuah kesadaran pahit tumbuh. Bahwa karma tidak datang dengan amarah, melainkan dengan keadilan yang sunyi namun pasti. Aisyah telah melangkah maju, sementara ia tertinggal bersama penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki.
Waktu bergerak maju tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu, membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Aisyah kini terbiasa dengan rutinitas barunya. Pagi ia awali dengan berjalan kaki menyusuri lingkungan sekitar rumahnya, menyapa udara segar dan suara burung yang selama ini jarang ia perhatikan. Langkah-langkah kecil itu memberinya ruang untuk berpikir, untuk mengenal dirinya sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Di tempat kerjanya, Aisyah mulai dikenal sebagai sosok yang tenang dan tegas. Ia tidak banyak bicara tentang kehidupannya, namun caranya bekerja mencerminkan kepercayaan diri yang matang. Beberapa rekan kagum pada keteguhannya, meski tidak mengetahui badai apa saja yang pernah ia lalui. Aisyah tidak merasa perlu menjelaskan. Ia telah belajar bahwa tidak semua orang berhak atas ceritanya. Suatu siang, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak ia simpan. Isinya singkat, hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang tertunda. Aisyah tahu dari siapa pesan itu berasal. Ia membaca sekali, lalu meletakkan ponselnya kembali ke meja tanpa membalas. Bukan karena marah, melainkan karena ia merasa tidak lagi perlu menutup lingkaran yang sudah tertutup dengan sendirinya. Di sisi lain kota, Raka menghadapi hari-harinya dengan sikap yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia mulai memperbaiki hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Ia datang tepat waktu, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, dan menerima kritik tanpa membela diri. Tidak semua orang langsung percaya pada perubahan itu, tetapi Raka tidak lagi menuntut pengakuan. Ia tahu, kepercayaan membutuhkan waktu. Ibunya perlahan keluar dari keterpurukan. Ia mulai berani bertemu tetangga, meski masih dengan rasa sungkan. Tidak ada lagi cerita tentang kemewahan atau perhiasan. Percakapan mereka kini lebih sederhana, lebih jujur. Dalam keheningan rumah yang dulu penuh kesombongan, tumbuh kesadaran yang pahit namun perlu. Aku sering memikirkan Aisyah, ujar ibunya suatu sore. Dia perempuan yang kuat. Aku baru menyadarinya ketika semuanya terlambat. Raka mengangguk pelan. Tidak ada bantahan. Hanya ada penyesalan yang kini berubah menjadi pelajaran. Sementara itu, Aisyah mendapat kesempatan yang tidak ia duga. Sebuah tawaran kerja sama datang dari luar kota, membuka peluang untuk berkembang lebih jauh. Ia membaca detailnya dengan saksama, menimbang dengan kepala dingin. Dulu, ia mungkin akan ragu, takut melangkah sendirian. Kini, ia tersenyum dan menerima tantangan itu dengan hati yang mantap. Malam sebelum keberangkatan, Aisyah membereskan barang-barangnya. Ia menemukan sebuah kotak kecil berisi kenangan lama. Foto, surat, dan benda-benda sederhana yang pernah menyimpan harapan. Ia membuka satu persatu, lalu menutupnya kembali. Kotak itu tidak ia bawa. Ia menyimpannya di lemari, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dikenang tanpa rasa sakit. Di perjalanan menuju kota baru, Aisyah memandang keluar jendela. Pemandangan berubah, begitu pula hidupnya. Ada rasa haru yang singgah, namun juga ada semangat yang tumbuh. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari pembalasan atau kemenangan atas orang lain, melainkan dari keberanian untuk melangkah tanpa membawa beban lama. Di tempat lain, Raka berdiri di depan jendela kantornya, menatap langit senja. Ia mendengar kabar tentang keberangkatan Aisyah dari orang lain. Dadanya terasa sesak sejenak, lalu ia menghela napas panjang. Ia tidak mencoba menghubunginya. Ia memilih menghormati jarak yang telah tercipta. Untuk pertama kalinya, Raka tidak merasa perlu memiliki untuk merasa berarti. Ia belajar menerima bahwa beberapa orang hadir dalam hidup untuk mengajarkan, bukan untuk tinggal selamanya. Malam itu, dua orang yang pernah terikat dalam luka yang sama menatap langit yang berbeda. Aisyah dengan harapan baru, Raka dengan kesadaran baru. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tuntutan. Hanya perjalanan masing-masing yang terus berjalan, membawa mereka menuju versi diri yang lebih jujur dan lebih utuh. Waktu bergerak maju tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu, membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Aisyah kini terbiasa dengan rutinitas barunya. Pagi ia awali dengan berjalan kaki menyusuri lingkungan sekitar rumahnya, menyapa udara segar dan suara burung yang selama ini jarang ia perhatikan. Langkah-langkah kecil itu memberinya ruang untuk berpikir, untuk mengenal dirinya sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Di tempat kerjanya, Aisyah mulai dikenal sebagai sosok yang tenang dan tegas. Ia tidak banyak bicara tentang kehidupannya, namun caranya bekerja mencerminkan kepercayaan diri yang matang. Beberapa rekan kagum pada keteguhannya, meski tidak mengetahui badai apa saja yang pernah ia lalui.
Aisyah tidak merasa perlu menjelaskan. Ia telah belajar bahwa tidak semua orang berhak atas ceritanya. Suatu siang, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak ia simpan. Isinya singkat, hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang tertunda. Aisyah tahu dari siapa pesan itu berasal. Ia membaca sekali, lalu meletakkan ponselnya kembali ke meja tanpa membalas. Bukan karena marah, melainkan karena ia merasa tidak lagi perlu menutup lingkaran yang sudah tertutup dengan sendirinya. Di sisi lain kota, Raka menghadapi hari-harinya dengan sikap yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia mulai memperbaiki hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Ia datang tepat waktu, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, dan menerima kritik tanpa membela diri. Tidak semua orang langsung percaya pada perubahan itu, tetapi Raka tidak lagi menuntut pengakuan. Ia tahu, kepercayaan membutuhkan waktu. Ibunya perlahan keluar dari keterpurukan. Ia mulai berani bertemu tetangga, meski masih dengan rasa sungkan. Tidak ada lagi cerita tentang kemewahan atau perhiasan. Percakapan mereka kini lebih sederhana, lebih jujur. Dalam keheningan rumah yang dulu penuh kesombongan, tumbuh kesadaran yang pahit namun perlu. Aku sering memikirkan Aisyah, ujar ibunya suatu sore. Dia perempuan yang kuat. Aku baru menyadarinya ketika semuanya terlambat. Raka mengangguk pelan. Tidak ada bantahan. Hanya ada penyesalan yang kini berubah menjadi pelajaran. Sementara itu, Aisyah mendapat kesempatan yang tidak ia duga. Sebuah tawaran kerja sama datang dari luar kota, membuka peluang untuk berkembang lebih jauh. Ia membaca detailnya dengan saksama, menimbang dengan kepala dingin. Dulu, ia mungkin akan ragu, takut melangkah sendirian. Kini, ia tersenyum dan menerima tantangan itu dengan hati yang mantap. Malam sebelum keberangkatan, Aisyah membereskan barang-barangnya. Ia menemukan sebuah kotak kecil berisi kenangan lama. Foto, surat, dan benda-benda sederhana yang pernah menyimpan harapan. Ia membuka satu persatu, lalu menutupnya kembali. Kotak itu tidak ia bawa. Ia menyimpannya di lemari, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dikenang tanpa rasa sakit. Di perjalanan menuju kota baru, Aisyah memandang keluar jendela. Pemandangan berubah, begitu pula hidupnya. Ada rasa haru yang singgah, namun juga ada semangat yang tumbuh. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari pembalasan atau kemenangan atas orang lain, melainkan dari keberanian untuk melangkah tanpa membawa beban lama. Di tempat lain, Raka berdiri di depan jendela kantornya, menatap langit senja. Ia mendengar kabar tentang keberangkatan Aisyah dari orang lain. Dadanya terasa sesak sejenak, lalu ia menghela napas panjang. Ia tidak mencoba menghubunginya. Ia memilih menghormati jarak yang telah tercipta. Untuk pertama kalinya, Raka tidak merasa perlu memiliki untuk merasa berarti. Ia belajar menerima bahwa beberapa orang hadir dalam hidup untuk mengajarkan, bukan untuk tinggal selamanya. Malam itu, dua orang yang pernah terikat dalam luka yang sama menatap langit yang berbeda. Aisyah dengan harapan baru, Raka dengan kesadaran baru. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tuntutan. Hanya perjalanan masing-masing yang terus berjalan, membawa mereka menuju versi diri yang lebih jujur dan lebih utuh.